Serangan drone Rusia kembali menghantam Ukraina. Kali ini, sebuah pusat perbelanjaan di Kryvyi, kota kelahiran Presiden Volodymyr Zelensky, dihantam drone pada Jumat dan menewaskan sedikitnya 16 orang. Serangan susulan bahkan kembali terjadi sekitar 30 menit setelah ledakan pertama. Zelensky menyebut drone kedua menghantam atap gedung dan diduga sengaja menyasar petugas darurat yang sedang mengevakuasi korban. Layanan darurat Ukraina sebelumnya mencatat 15 orang tewas dan 130 lainnya terluka, termasuk 23 anak-anak. Jumlah korban kemudian bertambah menjadi 16 orang. Di wilayah Mykolaiv, Menteri Dalam Negeri Ivan Vigishky juga melaporkan 4 orang tewas dalam serangan terpisah, termasuk 3 anak. Rekaman dari lokasi memperlihatkan petugas penyelamat mengevakuasi korban di tengah asap tebal yang membumbung dari bangunan. Kryvyi sendiri merupakan kota industri yang berjarak sekitar 60 km dari garis depan dan telah berulang kali menjadi sasaran serangan Rusia. Serangan ini terjadi ketika korban sipil di Ukraina terus bertambah. PBB mencatat jumlah kematian warga sipil sepanjang 2026 telah mencapai level tertinggi sejak periode awal perang. Kondisi tersebut mendorong Ukraina kembali meminta dukungan lebih besar dari negara-negara sekutunya. Para pemimpin negara pendukung Kiev dijadwalkan bertemu pada Senin, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Ukraina. Pertemuan itu akan dipimpin bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui panggilan video, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham. Sekitar 10 pemimpin negara, termasuk Ketua Dewan Eropa Antonio Costa, dijadwalkan hadir langsung di Kiev. Zelensky juga telah berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan serangan dan jatuhnya korban sipil. Sementara, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengecam serangan tersebut dan mengancam sanksi yang lebih berat terhadap Rusia. Kiev berharap serangan balasan dan dukungan sekutu dapat meningkatkan tekanan terhadap Moskow agar kembali ke meja perundingan. Namun, upaya diplomatik hingga kini belum menghasilkan kesepakatan. Rusia masih menuntut konsesi besar terkait wilayah dan politik, sementara Zelensky menolak tuntutan tersebut karena menilainya sama dengan menyerah dan dapat membuat Ukraina kembali rentan terhadap serangan Rusia. China tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengikuti tekanan Amerika Serikat untuk berhenti membeli minyak Iran. Beijing menegaskan perdagangan dengan Teheran merupakan urusan kedua negara dan menolak sanksi sepihak Washington. Sikap China menjadi sorotan karena Beijing menyerap lebih dari 80% ekspor minyak mentah Iran pada 2025, menurut data Kepler yang dikutip Reuters.
Sebagian besar minyak tersebut dibeli kilang-kilang kecil Cina melalui jaringan kapal tanker yang dapat menyamarkan asal pasokan. Cina sebenarnya tidak bergantung pada minyak Iran. Namun, menghentikan pembelian karena tekanan Amerika Serikat dinilai bisa menjadi masalah politik bagi Presiden Xi Jinping karena Beijing tidak ingin terlihat tunduk pada Washington. Sikap tersebut juga berpotensi menjadi presiden bagi tekanan Amerika Serikat dalam isu lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Qian, menegaskan bahwa sanksi dan tekanan bukan solusi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menilai kebijakan tekanan Amerika Serikat yang selama ini gagal hanya akan membawa kekalahan lebih lanjut. Perselisihan ini muncul menjelang rencana pertemuan Xi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada 24 September. Meski hubungan kedua negara masih dibayangi pembatasan teknologi dan persaingan AI, belum ada tanda-tanda kunjungan tersebut akan batal. Washington juga berkepentingan menjaga pasokan mineral tanah jarang dari Cina, sementara Beijing ingin mempertahankan gencatan senjata perdagangan dan tarif rendah. Amerika Serikat beralasan Cina perlu mengikuti sanksi karena bergantung pada energi yang melewati Selat Hormuz. Namun, pasokan Cina cukup beragam. Pada 2025, sekitar 36% impor minyak mentahnya berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Irak. Sementara Rusia menjadi salah satu pemasok utamanya. Sekitar 30% impor LNG Cina juga melewati Selat Hormuz, tetapi Beijing mendapat pasokan gas dari sumber lain serta melalui pipa dari Rusia dan Asia Tengah. Karena itu, Cina masih memiliki ruang untuk mempertahankan pembelian minyak Iran meski mendapat tekanan dari Washington. Rusia menggelar uji coba rudal di dekat Kepulauan Kuril Selatan hanya sepekan setelah Jepang memprotes kunjungan Vladimir Putin ke wilayah yang masih disengketakan kedua negara. Langkah Moskow ini kembali memperuncing hubungan Rusia dan Jepang yang belum menyelesaikan sengketa Kuril selama puluhan tahun. Armada Pasifik Rusia mengatakan latihan tersebut melibatkan kapal penjelajah rudal Varyag
kapal selam bertenaga nuklir OMS, serta sistem rudal anti kapal Bastion. Sejumlah rudal ditembakkan ke target yang menyimulasikan kapal musuh dari jarak sekitar 300 km. Rusia menyatakan seluruh target berhasil dihancurkan berdasarkan hasil pemantauan. Jepang langsung menanggapi latihan tersebut. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengatakan Tokyo tidak dapat menerima penguatan militer Rusia di 4 pulau yang diklaim Jepang sebagai wilayah utara. Jepang sebelumnya juga telah memprotes setelah Rusia memberitahu rencana uji coba rudal itu. Ketegangan meningkat setelah Putin mengunjungi Ituro, pulau terbesar di Kepulauan Kuril, pada 13 Agustus. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut kunjungan tersebut tidak dapat diterima dan dinilai melukai perasaan rakyat Jepang. Motegi kemudian kembali menegaskan bahwa Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Hobomai merupakan bagian dari wilayah Jepang berdasarkan sejarah dan hukum internasional. Rusia menolak klaim tersebut. Moskow menyatakan kedaulatan dan yurisdiksinya atas Kuril Selatan tidak dapat diganggu-gugat karena wilayah itu berada di bawah Rusia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Rusia juga memperingatkan akan mengambil langkah balasan atas sikap Jepang yang mengikuti sanksi Barat terhadap Moskow dan mendukung Ukraina. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia telah memanggil Duta Besar Jepang di Moskow untuk memprotes pernyataan para pemimpin Jepang yang dianggap anti-Rusia. Sengketa Kuril bermula setelah Uni Soviet mengambil alih kepulauan tersebut usai Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Tokyo hingga kini tetap mengklaim 4 pulau di bagian selatan, sementara Moskow mempertahankan kendalinya. Perselisihan ini menjadi salah satu hambatan utama hubungan kedua negara. Bahkan, sekitar 8 dekade setelah perang berakhir, Rusia dan Jepang masih belum menandatangani perjanjian damai resmi. Kapal induk tenaga nuklir Amerika Serikat USS Abraham Lincoln resmi ditarik mundur dari kawasan Timur Tengah setelah mengalami penugasan maraton selama lebih dari 240 hari. Keputusan penarikan kapal perang tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM seiring kedatangan kapal induk pengganti USS George Washington yang dikerahkan untuk menjaga kontinuitas operasi militer Washington di wilayah perairan strategis tersebut. Penarikan kapal induk ini terjadi di tengah gelombang kritik tajam dari publik serta politisi di Washington DC.
Berbagai laporan media khusus militer menguraikan memburuknya kondisi kehidupan di atas kapal, termasuk krisis sanitasi akibat kerusakan sistem saluran air, kelangkaan bahan makanan segar, hingga ketiadaan waktu istirahat di darat selama lebih dari 200 hari berturut-turut. Tekanan fisik dan isolasi yang intensif tersebut memicu krisis kesehatan mental yang serius di kalangan awak. Bahkan disertai laporan mengenai insiden pencobaan mengakhiri hidup di atas kapal. Pengerahan USS George Washington ke Timur Tengah yang sebelumnya berbasis di Jepang dan beroperasi di kawasan Pasifik diperintahkan langsung oleh Presiden Donald Trump guna meredam dampak politik serta menjaga kesiapsiagaan armada. Kendati demikian, pemindahan armada ini berimplikasi pada terciptanya kekosongan keberadaan kapal induk Amerika Serikat di kawasan Pasifik untuk sementara waktu, yang dinilai sejumlah pengamat geopolitik dapat memberi ruang bagi peningkatan pengaruh militer Tiongkok di wilayah tersebut. Selain bertugas di perairan Timur Tengah sejak awal tahun, USS Abraham Lincoln memegang peranan kunci dalam mendukung kebijakan luar negeri dan operasi militer Amerika Serikat, termasuk melancarkan tindakan pemblokiran jalur laut terhadap armada serta pelabuhan Iran. Kepulangan seluruh personil kapal induk tersebut kini menjadi fokus perhatian guna memastikan penanganan medis dan pemulihan kondisi psikologis para prajurit pasca penugasan yang terlampau berat. When he lost, and he lost because of me. I endorsed somebody else, and as soon as I endorsed the other person became a rocket ship upward, and he lost. Pemerintah Amerika Serikat meminta negara-negara sekutunya, termasuk Cina, mendukung upaya isolasi ekonomi terhadap Iran yang ditujukan untuk menekan hingga menggulingkan pemerintahan Teheran. Washington juga memperingatkan adanya konsekuensi berat bagi negara yang memilih tidak mengikuti langkah tersebut. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menyampaikan peringatan itu kepada para sekutu Washington. Dirinya menggambarkan kebijakan tersebut sebagai upaya isolasi ekonomi terkoordinasi dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bessent menegaskan negara-negara lain kini dihadapkan pada pilihan untuk mendukung kebijakan Amerika Serikat atau menghadapi konsekuensi dari Washington. Pernyataan Bessent muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengancam negara manapun yang memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada Iran. Trump juga menyebut negara yang tetap membantu Teheran akan menghadapi sanksi ekonomi yang sangat berat. Ketika ditanya mengenai kemungkinan Amerika Serikat memberikan tekanan khusus kepada China agar ikut mengisolasi Ketika ditanya mengenai kemungkinan Amerika Serikat memberikan tekanan khusus kepada China agar ikut mengisolasi Iran, Bessent menilai dukungan Beijing justru akan menguntungkan negara tersebut. Menurut Bessent, China memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas kawasan Teluk karena sekitar separuh kebutuhan energinya disebut berasal dari wilayah tersebut.
Dirinya juga menyebut pembukaan kembali Selat Hormuz dan turunnya harga energi akan memberikan keuntungan bagi Beijing. BSN kembali menyerukan negara-negara sekutu dan masyarakat internasional untuk menentukan sikap terhadap kebijakan Washington. Dirinya mengatakan tekanan ekonomi terhadap Iran ditujukan untuk melemahkan kemampuan pemerintah Teheran dalam menjalankan kekuatan militernya, termasuk dukungan terhadap kelompok-kelompok yang menjadi sekutunya di kawasan. Pernyataan tersebut menambah tekanan Washington terhadap Iran di tengah ketegangan yang belum mereda, khususnya terkait akses dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur strategis bagi perdagangan energi dunia. Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. The administration's done more in 18 months than most administrations have done in 8 years if you had 2 terms. Their missiles have been largely, they have some left, they have some, but they have far fewer than they had